Aku ada rekomendasi cara cari permasalahan penelitian buat kalian yang mungkin lagi stuck banget, gak tahu harus ngangkat masalah apa, atau mungkin bener-bener gak ada ide nih, mau masalah apa yang mau diangkat buat skripsinya kayak gitu. Jadi mungkin cara ini bisa membantu kalian. Nah, video ini juga aku tujukan untuk membahas permintaan kakak ini ya. Oke, caranya adalah bacalah dan cari jurnal penelitian. Maksudnya artikel yang sudah terpublikasi, kalau bisa publikasinya tahun 2025 dan dia itu dilakukan penelitiannya di konteks lokal atau di wilayah yang cakupannya tidak begitu luas gitu ya. Dan saranku artikelnya ini sebaiknya terpublikasi di jurnal internasional dan terindeks Scopus kalau bisa. Kenapa dilakukannya di konteks lokal yang kita cari? Karena triknya itu adalah kita ingin menduplikasi penelitian itu. Jadi kalau misalnya masalah di penelitian itu kira-kiranya relevan dengan wilayah kita, kita bisa duplikasi penelitiannya. Jadi harapannya bisa mempermudah kita kayak gitu. Terus kenapa mesti penelitian yang terindeks Scopus publikasinya? Karena harapannya dengan cara itu kita bisa mengkonfirmasi kebenaran dari isi literatur itu dengan lebih mudah dan effortnya lebih minimal kayak gitu ya. Oke, back again. Cari literaturnya. Kalau di praktekku ini mungkin kalian biar nggak lama juga, aku nemunya literatur ini. Ini terpublikasinya tahun 2025 dan topiknya itu terkait dengan anemia di remaja putri gitu ya. Nah, langkah selanjutnya itu kan kita baca latar belakangnya. Gimana dia menuliskan masalah yang dia yakini ini dan layak untuk dilakukan penelitian seperti itu kan. Nah, di latar belakangnya dia menekankan bahwa di Pekanbaru tuh situasinya kayak gini. Nah, ini nih buat kalian. Kalau misalnya kalian tahu ada wilayah, kecuali Pekanbaru, yang punya situasi yang mirip kayak gini, berarti di wilayah itu berpotensi untuk dilakukan penelitian mirip seperti penelitian ini. Jadi kita bisa duplikasi penelitian ini di wilayah itu, kayak gitu. Tapi memang ini adalah cara yang belum berhenti ya. Jadi ini hanya untuk memantik ide. Jadi, oh kayaknya bisa nih yang kayak gini nih, gitu. Jadi untuk dilakukan eksplorasi lebih dalam lagi. Nah, balik lagi ke permintaan kakaknya ini. Kakak aku udah ada nyari literatur terkait anemia di remaja putri. Nah, linknya itu ada di biolinku yang ini. Nah, buat teman-teman yang lain juga yang mungkin tadi kepincut dengan ide yang tadi, yang mungkin ingin dieksplorasi lebih dalam, juga bisa merujuk ke biolinku yang ini ya, untuk membaca lebih mendalam lagi terkait dengan anemia remaja putri. Oke, untuk kakak yang request, aku sebenarnya nggak tahu data apa yang kakak perlukan. Jadi aku bener-bener random untuk nyari sumber datanya. Sumber datanya itu ada dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, ada dari artikel WHO, ada juga dari artikelnya Kemenkes seperti itu. Totalnya ada 5 literatur yang bisa kakak baca. Di sana itu aku ada nemu prevalensi dari remaja putri, tapi memang di spesifik wilayah. Kemudian juga prevalensi remaja putri rata-rata prevalensinya di Indonesia, tapi tahunnya bukan yang terbaru. Nggak ada yang 2025 kayaknya. Nemunya yang 2023 dan 2018 kayak gitu.